Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 15 April tahun 2025, saya akan mengomentari mantan Menteri Agama Gus Yakut Khalil ditangkap KPK atas perbuatan korupsi 3,7 triliun terkait kuota haji. Ketika mantan Gus Yakut Khalil selaku Menteri Agama pada saat itu heboh di tengah-tengah masyarakat terkait program jatah naik haji ke Mekah Arab Saudi. Karena ongkos naik haji biasa lebih murah dengan naik haji masuk kota haji harganya lebih tinggi. Karena pada umumnya masyarakat Indonesia memeluk agama Islam yang berebutan naik haji ke Mekah dengan keyakinan nanti akan masuk surga setelah meninggal dunia dan hidup selamanya di dalam surga, karena yang ditakuti manusia kalau mati tidak masuk surga karena tidak menjalani semua ajaran Allah yang Maha Kuasa. Berdasarkan alasan tersebut, umat muslim berebutan naik haji ke Makkah, Saudi Arabia sebelum dipanggil Allah yang Maha Kuasa, karena Mekah itu hanya ada di kota Arab Saudi, selebihnya Mekah itu tidak ada di seluruh dunia. Satu-satunya umat muslim naik haji hanya ke Mekah Arab Saudi. Saking inginnya umat muslim naik haji ke Mekah sampai siap antri beberapa tahun dengan menabung uangnya hingga mencukupi biaya untuk naik haji ke Mekah ke negara Arab Saudi tersebut. Pada saat itu ada program naik haji tersebut dengan kuota haji, sedangkan yang masuk kuota haji tersebut diberangkatkan ke Mekah untuk naik haji langsung tanpa menunggu bertahun-tahun, bisa masuk daftar tunggu sampai 10 tahun. Berakibat yang masuk daftar tunggu belum berangkat, sedangkan kuota haji langsung berangkat naik haji ke Mekah, menimbulkan sakit hati umat muslim yang masuk daftar tunggu hingga 10 tahun. Merasa tidak adil, padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum itu lebih tinggi dari seluruh lembaga negara, bahkan hukum itu lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Oleh karena itu seharusnya Kementerian Agama harus adil dalam memberangkatkan haji ke Mekah Arab Saudi, ditambah besarnya ongkos naik haji ke Mekah Arab Saudi harus sama besarnya biar adil. Tetapi kenyataannya tidak sama, kuota naik haji lebih besar ongkos naik haji, tetapi tidak perlu mengikuti antri langsung berangkat naik haji ke Mekah Arab Saudi. Sedangkan umat muslim yang ekonominya lemah sampai menunggu daftar naik haji hingga 10 tahun. Setelah cukup tabungannya baru bisa naik haji ke Mekah Arab Saudi. Rupanya naik haji dengan prosedur biasa, biaya naik haji lebih rendah, padahal umumnya umat muslim pada umumnya tingkat ekonominya lemah. Sedangkan kuota haji biaya naik haji ke Mekah cukup tinggi. Makanya pada umumnya umat muslim yang naik haji, para pejabat dan masyarakat yang berkualitas ekonominya cukup tinggi, termasuk para pengusaha besar, umat muslim bisa mengikuti naik haji ke Mekah Arab Saudi. Mengingat banyaknya masalah naik haji yang ekonominya lemah dengan umat muslim yang ekonomi yang mampu baik, sampai dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat, sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat banyak menyoroti pejabat Menteri Agama terkait penyelenggaraan naik haji tersebut. Pada umumnya perwakilan Menteri Agama tidak bisa menjawab pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dengan komunikasi tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa Menteri Agama Gus Yakut Khalil diduga melakukan perbuatan korupsi sebesar 3,7 triliun. Akibat Gus Yakut Khalil selaku Menteri Agama melakukan perbuatan korupsi sebesar 3,7 triliun terkait ongkos naik haji yang digelembungkan besarnya
ongkos naik haji ke Mekah, ke Arab Saudi, ke Saudi Arabia, lalu masyarakat membuat 4 pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari hasil surat 4 laporan dari masyarakat, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan kepada para saksi. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan 2 alat buktinya, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gus Yakut Holil, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka terkait ongkos naik haji digelembungkan harganya yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, yang langsung ditahan untuk mempermudah penyelesaian perkaranya. Karena bila Gus Yakut Holil tidak ditahan, yang dikhawatirkan nanti melarikan diri terlebih ke daerah Amerika Serikat atau negara Australia. Tidak bisa ditangkap polisi Indonesia karena negara Amerika Serikat atau negara Australia, perbuatan korupsi bukan perbuatan kejahatan, hanya perbuatan kesalahan administrasi saja. Kecuali Gus Yakut Holil, mantan Menteri Agama, melarikan diri ke negara Malaysia, bisa ditangkap. Melarikan diri ke negara Malaysia bisa ditangkap polisi Indonesia dengan seizin polisi Malaysia, karena negara Malaysia perbuatan korupsi merupakan perbuatan kejahatan. Demikian juga negara Indonesia perbuatan korupsi merupakan perbuatan kejahatan. Kedua negara Malaysia dan negara Indonesia sama-sama perbuatan korupsi masuk perbuatan kejahatan. Untuk negara Indonesia perbuatan korupsi yang tidak merugikan negara melanggar undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman bagi seorang korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Sangat disayangkan Gus Yakut Holil selaku Menteri Agama yang membina umat muslim berbuat baik sesuai ajaran agama Islam, seharusnya menjauhkan memiliki yang bukan haknya. Tetapi ajaran agama yang diyakini Gus Yakut Holil tidak bisa melawan kehendaknya. Kehendak hatinya, ditambah lagi Gus Yakut Holil sebagai Menteri Agama, penghasilan resminya sudah mendapat gaji tiap bulan yang sudah cukup besar, ditambah penghasilan yang tidak resmi lewat uang jalan dalam melaksanakan tugas, dan semua penghasilan tersebut sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi Gus Yakut Holil tidak pernah merasa cukup, lalu melakukan perbuatan korupsi sebesar 3,7 triliun dengan menggelembungkan harga ongkos naik haji yang tidak sesuai ketentuan hukum, berakibat Gus Yakut Holil berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Melihat perilaku Gus Yakut sangat tidak baik yang suka menyakiti hati masyarakat dengan mengkorupsi ongkos naik haji yang digelembung ongkos naik hajinya ke Mekah, Saudi Arabia, maka tujuan bekerja Gus Yakut Holil bertujuan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin untuk dapat hidup mewah atau berpoya-poya, untuk beli pakaian bagus dan tas yang bermerek, harus ke luar negeri Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Milan, Italia, sekaligus rekreasi melihat pemandangan yang indah di negeri orang dan menginap di hotel mewah. Sebaliknya, para koruptor tidak pernah memperhatikan masyarakat miskin, makan 3 kali dalam sehari, mengalami kesulitan, yang tinggal di kolong jembatan atau lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Di sini perbedaan kehidupan para koruptor penuh poya-poya, sedangkan masyarakat miskin makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan seperti siang hari
dan malam hari. Harapan saya, Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menemukan minimal 2 alat buktinya Komisi Pemberantasan Korupsi supaya Gus Yakul Khalil, mantan Menteri Agama, ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melakukan perbuatan korupsi sebesar 3,7 triliun dengan cara menggelembungkan ongkos naik haji ke Mekah Arab Saudi yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.